Terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli meresmikan renovasi gedung Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat. Kantor yang direnovasi melalui program CSR MNC Peduli ini diharapkan semakin memaksimalkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Pengguntingan pita yang dilakukan Ketua Dewan Pembina MNC Peduli Haritanu Sudibyo bersama Wakapolda Metro Jaya Jati Wiyoto Abadi menjadi tanda diresmikannya gedung Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat yang baru direnovasi. Renovasi Polsek Menteng mencakup perbaikan gedung kantor, penyediaan tempat tinggal bagi personil dan fasilitas ibadah. Renovasi gedung ini merupakan inisiasi dari program CSR MNC Peduli untuk membantu instansi kepolisian memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat bahwa renovasi sudah selesai. Barusan kami meninjau cukup representatif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Polsek Menteng. Tentunya untuk memberikan layanan lebih baik lagi bagi masyarakat di bawah wilayah Polsek Menteng. Sekali lagi selamat. Menyampaikan rasa hormat terhadap MNC Group yang telah memberikan bantuan berupa pembangunan renovasi kantor Polsek Menteng yang cukup representatif, dan tentu kami ini adalah merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap jajaran kepolisian yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Dan ke depan tentu dengan bangunan yang cukup representatif ini, kita akan tingkatkan kinerja anggota kami yang ada di Polsek Menteng ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan, pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Renovasi kantor Polsek Metro Menteng sekaligus menjadi komitmen MNC Peduli untuk terus berdampak bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan sosial. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, pendeta dan sejumlah jemaat umat Tridharma menggelar penyucian patung Buddha Dewa Dewi di sejumlah kelenteng di Surabaya. Pembersihan patung merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada para dewa yang kini rohnya ke nirwana. Umat Tridharma menyucikan puluhan arca, rupang atau patung dewa di kelenteng Sukaloka Jalan Coklat, Surabaya Utara, Jawa Timur. Ritual penyucian ini dilakukan setiap tahun jelang perayaan Imlek. Para pengurus dan jemaat kelenteng membersihkan rupang dengan khidmat. Tak hanya itu, altarnya pun dilakukan pembersihan. Dalam pencucian rupang atau patung Buddha ini membutuhkan air, bunga, serta minyak wangi. Ada 2 bak besar untuk penyucian rupang yang kecil, sementara rupang besar cukup dibersihkan mulai ujung mahkota hingga seluruh badan arca. Total ada 30 rupang kecil dan 2 arca besar yang dibersihkan. Nirwana, otomatis yang di sini ini penghuninya itu kan sudah nggak ada. Maksudnya ya nggak ada itu bukan berarti kosong-kosong gitu, tetap ada yang istilahnya penggantinya. Nah, dengan adanya naik mereka ke nirwana, makanya pada hari esoknya itu kita memandikan, istilahnya rupangnya itu kita mandikan itu supaya bersih. Kan selama setahun ya kena asap, kena debu itu kan kotor. Makanya pada hari ini kita mandikan untuk bersih-bersih itu. Hal yang sama dilakukan pengurus dan relawan kelenteng Hongsan Koti, Surabaya. Pembersihan rupang dilakukan dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2025. Para pengurus kelenteng menyiapkan air bunga mawar serta air teh untuk menyucikan ratusan rupang ataupun patung dewa yang ada di dalam kelenteng. Kegiatan ini dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan Imlek tiap tahunnya. Patung yang dibersihkan antara lain patung Dewa Kongco Kongtik Chon Ong yang merupakan dewa tuan rumah kelenteng tersebut, patung Dewi Makwan Im, serta patung Konco Futek Chensen. Kemarin kita sudah menghantar Dewa Dewi untuk naik nirwana. Nah, hari ini kita bersih-bersih kelenteng, terus mandikan rupang-rupang, kan setahun sekali. Pokoknya sebelumnya Imlek kita ritual melakukan ini.
Kelenteng Hongsan Koti atau masyarakat sering menyebut Kelenteng Cokro, terletak di Jalan Cokro Aminoto. Kelenteng ini adalah salah satu kelenteng tertua di Surabaya dengan usianya lebih dari 100 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun baru Imlek sebentar lagi pemirsa, komunitas pecinta barongsai di Pangkal Pinang sibuk latihan. Sementara kue keranjang masih jadi buruan warga di tahun baru Imlek. Sambut perayaan Imlek, komunitas pecinta seni barongsai Trilion Pangkal Pinang menggelar latihan intensif. Latihan yang biasanya mereka gelar 3 kali seminggu, kini dilakukan setiap hari hingga malam tahun baru Imlek tiba. Meski jadwal pentas perayaan Imlek tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, mereka tetap menggelar latihan keras untuk atraksi terbaik. Berbagai atraksi diperagakan, mulai dari gerakan dinamis para pemain barongsai hingga iringan musik tradisional yang menggugah semangat. Kalau menjelang Imlek ini kami fokuskan sesuai jadwal Trilion latihan. Nah, kalau dia seminggu sebelum malam Imlek, kami rutin setiap hari. Dengan waktunya sore malam kami latihan. Tidak hanya aksi barongsai, cemilan khas Imlek kue bakul atau kue keranjang juga tetap jadi buruan masyarakat. Seperti yang dialami produsen kue keranjang yang terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue di Jalan Dewa Ruci, Medan, Sumatera Utara ini. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue yang dilapisi daun pisang serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam. Bahkan setiap harinya mereka harus mencetak 200 kue keranjang. Kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Dalam tradisi Tionghoa, kue keranjang memiliki makna dalam, diantaranya keakraban, kebersamaan, dan tahan lama. Makanya kue satu ini paling banyak diburu tiap kali menjelang Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air pemirsa melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Aya Nufus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.